Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Pak Rifi. Perkenalkan, nama aku Injeri Kota Siregar. Aku dari kelas 11 MIPA 1 dengan absen 6. Pada hari ini aku akan membuat video mengenai video pembahasan soal hidrolisis garam. Berikut adalah cuplikannya. Silakan menyaksikan. Contoh soal pertama yaitu mengenai teori. Larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam jika kesetimbangan asam lebih besar dibanding kesetimbangan basa. Artinya kita harus mencari mana yang kuat, apakah basa atau enggak asam. Di sini itu dinyatakan asamnya yang kuat ya guys. Jadinya aku memilih kesetimbangan asam lebih besar daripada kesetimbangan basa. Tetapi kalau misalnya asamnya lemah, basanya kuat, itu berarti bagaimana ya, kesetimbangan asamnya lebih kecil dibanding kesetimbangan basa, berarti artinya bersifat basa guys. Kemudian contoh soal kedua, jika suatu asam kuat dicampur dengan basa lemah, maka akan terbentuk larutan garam yang bersifat asam guys. Kenapa aku bilang asam? Karena kita melihatnya yang kuatnya ya guys. Kalau misalnya basa kuat dicampur dengan asam lemah, maka akan terbentuk larutan garam yang bersifat basa. Jadi tergantung ya. Kalau misalnya asamnya kuat sedangkan basa lemah, berarti itu artinya larutannya bersifat asam. Kalau misalnya asamnya lemah, basanya kuat, berarti bersifat basa guys. Jadi dilihatnya yang kuat ya guys. Yang ketiga adalah jika kertas labus biru dicelupkan ke dalam, misalnya aku tulisnya di sini larutan K2CO3 berubah menjadi warna merah, larutan tersebut bersifat asam. Kenapa? Kalau misalnya kertas lamus birunya ini menjadi merah, terus kertas lamus merahnya menjadi tetap merah, itu berarti artinya asam. Tapi kalau misalnya keduanya berubah menjadi biru, itu bersifat basa. Kalau misalnya keduanya tidak ada perubahan, itu bersifat netral ya guys. Karena asam plus basa itu menghasilkan garam plus air ya guys. Dan yang kita udah meninggalkan 3 soal teori, sekarang soal hitungan. Yang pertama adalah di sini jika diketahui kesetimbangan asam CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH larutan CH3COO2 dengan molaritas 0,1. Berarti di sini aku jelasin ya guys. Di sini kita diketahui dulu ya kesetimbangan asamnya sama dengan 10 pangkat min 5. Terus aku reaksi nih CH3COO2. Berarti kan kalsium ini ada di golongan berapa guys? 2B. Berarti Ca 2+ ditambah dengan 2CH3COO min. Di sini aku tulis molaritasnya 0,1 molaritas. Nah, di sini aku tadi melihat rumus dari buku selain buku pelajaran di sekolah. pH sama dengan setengah kali 14, ini maksudnya POH ditambah pH itu sama dengan 14 guys. Jadi 14 ditambah pKa ditambah log anion. Log anion itu maksudnya ini ya guys, jadi pangkatnya negatif. Jadi aku masukin setengah sama dikali 4, ini dalam kurung ya guys, 14 ditambah 5 ditambah log 2, karena kan ini di sini 0,1 ya guys, di sini 2 valensinya, jadi 2 dikali 0,1 jadinya 2 kali 0,1 atau segini ya. Jadi setengah dikali dengan 19 ditambah log 2 ditambah dengan 10 pangkat min 1. Nah, ini turun ini. Terus setengah dikali 19 ditambah log 2 dikurangi 1. Jadi setengah kali 18 ditambah dengan log 2. Berarti setengah. Ini aku jabarin ya. Jadi kayak kali pelangi gitu loh guys. Jadi setengah kali 18 ditambah dengan setengah kali log 2. Nah, di sini setengah kali 18 kan sama dengan 9 ditambah dengan log 2 pangkat setengah. Jadinya 9 ditambah log akar 2, karena kan 2 setengah. Ini kan yang ada di luar akar, ini ada di dalam akar. Jadi apakah 1 atau 2? Ini enggak usah ditulis ya, 1 sama 2-nya enggak apa-apa. 9 ditambah log akar 2 sama dengan 9 ditambah log 1,4. Dan yang kedua itu adalah jika ketetapan asam CH3COOH 10 pangkat min 5, maka pH larutan CH3COO Na dengan molaritas 0,01 molaritas. Nah, di sini aku jabarin Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5, dan ini P-nya atau perubahan Ka-nya, ketetapan keseimbangan asamnya yaitu 5. Kemudian pH-nya ini sama kayak tadi ya rumusnya, terus tinggal kita jabarin jadi setengah dikali 14 tambah 5 ditambah log 0,01, terus setengah dikali 19 ditambah log
10 pangkat min 2, terus 19 setengah dikali 19 dikurangin 2. Ini tutup kurung dulu ya guys. Jadinya setengah kali 17. 17 dibagi 2, aku hitung menjadi 8,5. Ini dijadikan desimal. Oke, soal yang ketiga adalah larutan BaOH memiliki 0,4 molaritas dengan kesetimbangan asamnya adalah 10 pangkat min 7. Berapakah nilai pH-nya? Nah, di sini barium dihidroksida ini termasuk ke dalam basa, karena ingat ya guys, kalau misalnya basa itu ada OH-nya, kalau misalnya asam itu ada H plusnya. Maksudnya itu adalah ionnya ya guys. Kemudian ini aku menulis kesetimbangan waternya itu adalah, ketetapan waternya itu adalah 10 pangkat min 14. Kemudian OH min, ini aku jabarin, jadi rumusnya itu KW per KA dikali dengan molaritas. Nah, ini aku masukin 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 7 dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Kemudian kan ini min, kalau misalnya pangkatnya dibagi itu kan dikurang ya. Nah, kemudian ini 10 pangkat min 7 dikali dengan 4 ya guys. Di sini 4 kali 10 pangkat min 1. Terus kan ini kalau misalnya ada pangkat dikali ini ditambah ya, pangkatnya itu ditambah. Kemudian ini jadinya 4 kali 10 pangkat min 8. Kemudian kan ini jadinya 10 pangkat min 4 dikali 2. Nah, ini aku balik jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Itu sama aja ya guys. Kemudian pH-nya ini 4-nya kita turunin jadi 4 dikurangi log 2. Kemudian pH itu, ingat ya guys, pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Makanya 14 dikurangi 4 dikurangi log 2 jadi 10 plus log 2. Kemudian pertanyaan yang keempat, konsentrasi dari NH4Cl 0,4 polaritas jika Kb-nya NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Terus H plusnya sama dengan akar KW per Kb dikali molaritas, jadinya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 1, jadinya 10 pangkat min 9 kali 4 kali 10 pangkat 1, jadi 4 kali 10 pangkat 10, jadinya 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir ada ketetapan air CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. pH-nya berapa ya? Kalau misalnya pH dari CH3COO Na dengan molaritas 0,1. Nah, ini pakai ini OH min sama dengan 10 kan. Ini 10 akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 1 kali 10 pangkat min 1. Jadinya kan ini dikurang ya, jadinya 10 pangkat min 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 1, jadinya akar 1 kali 10 pangkat min 10, jadi 10 pangkat 5. Kemudian pH-nya adalah 5 ya, kita turunin jadi 5. Nah, pH-nya ya jangan lupa 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Kalau di sini 6 berarti pH-nya 14 dikurangin dengan 6 sama dengan 8. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman terdekat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.